Halo Gadgeters, lagi WFH begini yang bisa bikin gue betah di rumah adalah ketika banyak mainan baru yang bisa dicobain. Nah kali ini lagi kedatangan Smart TV Android dari TCL, size-nya 50 inch, gede, tipenya P725. Cocok nih kayaknya nih buat nambel kekurangan di TV utama ruang tamu gue. Kita lihat aja ya, experience pakai TV ini bagaimana. Pastinya TV 50 inch gede dan cukup berat. Disesuaikan aja ya tempat naruhnya atau bracketnya. Ini TV udah gue setup, standnya udah gue pasang. By the way, standnya terbuat dari kayaknya campuran metal dan plastik ya, supaya lebih kokoh dan solid aja buat menahan beban dari TV-nya. Kalau TV-nya sendiri mayoritas terbuat dari bahan plastik. Tampilannya dari depan two-tone gitu, mungkin buat ngasih kesan premium. Bezel bawahnya ala-ala metal gitu, warna dan teksturnya walaupun ya sebenarnya plastik. Senada lah tone-nya dengan stand-nya, sisanya ya all black. Overall build quality dan tongkrongannya sesuai sama harganya, nggak ada komplain. Emang sih kalau kita perhatikan dari samping, bodi TV-nya masih tergolong tebel. Kalau aja lebih tipis bakalan lebih sleek kelihatannya. Tapi kan ya kita nonton TV dari depan lah ya, bukan dari samping. Bagian belakangnya sendiri cukup unik ya. Ada line atau struktur yang berbentuk kayak piramid gitu. Kalau kata TCL sih fungsinya untuk ngasih ekstra kekuatan buat panel bagian belakangnya. Secara teori menjanjikan, nice, tapi harus dibuktikan dengan pemakaian long term. Portnya banyak, pakai banget, ada 10. Dan semuanya ada di satu sisi, USB 2.0, LAN, 2 port HDMI 2.0, colokan antena, digital audio out, HDMI 2.1. Penting nih, buat level up kualitas gambar supaya jadi lebih clear dan mengurangi delay atau input lag. Soalnya bandwidth-nya kan lebih gede. Begitu juga dengan audio. Cocok lah buat yang main PS5, walaupun sebenarnya gue nggak punya PS5, tapi graphic card di gaming rig gue RTX 3080 udah support HDMI 2.1 juga. Artinya kompatibel sama TV-TV yang kekinian kayak begini dan bisa merasakan benefitnya. Lanjut ada USB 3.0, AV in adapter, dan yang terakhir headphone jack. Gak lupa buat konektivitas wireless ada Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Mantap nih, ada Wi-Fi 5 GHz-nya. Speednya up to 1 Gbps. Dengan catatan speed internet kita juga ya harus ngebut. Pertama kali hidupin TV ini dan menikmati konten-konten yang tampil, gue langsung suka ya. Terutama karena bezel-bezelnya yang tipis di semua sisi. Berasa minimalis modern gitu. Dan yang paling utama, konten berasa penuh di layar. Immersive. Screen to body ratio-nya 94,6%. Keren. Nah, soal immersif bukan karena bezelnya doang loh ya, tapi spesifikasi dan teknologi yang dibawa TV ini. Kalau kalian mau tahu detailnya, kalian bisa lihat grafis yang tampil di samping layar kalian. Tapi gue akan highlight beberapa yang penting nih. Mulai dari yang basic, resolusinya 4K, jelas gambar yang ditampilkan ya tajam. Lalu TCL 50P725 ini sudah mempunyai sertifikasi Dolby Vision. Singkat cerita, warna lebih keluar sekaligus lebih rich karena udah 10 bit color depth-nya. Kontrasti juga. Highlight lebih keangkat, dan jangan lupa mendukung HDR10 juga. Di layar ini, warna hitam berasa lebih pekat, tapi ya jangan jadiin layar AMOLED sebagai benchmark loh ya, beda. Semua teknologi ini paling berasa ketika lagi dipakai nonton konten-konten yang udah mendukung Dolby Vision, kayak di Netflix gitu. Cobain deh, banyak kok titlenya. Contoh gue pakai buat nonton Irishman nih. Gambarnya tuh asli tajam banget, warnanya serba pas, akurat sesuai dengan visi sang filmmaker. Color processingnya pun halus banget ya, secara 10 bit kan. Gradasi-gradasi warna di langit, transisi antara highlight dan shadow di muka, smooth banget, nget. Sama halnya ketika menonton Army of the Dead. Nonton kan nggak cuma gambar ya, audio juga dong. Serunya, setup dual speaker di TV ini juga sudah punya sertifikasi Dolby Atmos dan DTS. TV ini jadinya memberikan experience yang lebih dari sisi audio. Separasi antara dialog, sound effects, dan background music jelas dan seolah datang dari arah yang sesuai adegan. Nice. Viewing angle-nya kalau gue coba cukup lebar nih ya. Dilihat dari sudut 60 derajat lebih pun masih enak ditonton. Oh ya, ada satu fitur yang relevan yang nggak boleh ketinggalan untuk kita-kita yang doyan nonton konten olahraga, bola, F1, dan lain-lain. TCL 50P725 udah dilengkapi dengan fitur Motion Estimation, Motion Compensation, atau sering disingkat dengan MEMC.
Pergerakan-pergerakan cepat yang ditampilkan di layar bakalan terlihat lebih smooth dengan cara mengadjust frame rate-nya sampai 60 fps secara otomatis by software. Alhasil bakalan terlihat lebih fluid, mengurangi motion blur. Semua kelebihan yang sebelumnya kita bahas sebenarnya ada andil dari prosesor quad-core-nya yang dilengkapi dengan AI PQ Engine yang memiliki algoritma untuk mengenhance kinerja software dan hardware-nya. AI lah bahasa kerennya, zaman sekarang kan semua serba AI. Beberapa Android TV yang udah kami coba belakangan ini belum menggunakan Android 11. Lain halnya dengan TCL 50P725, udah Android 11 nih. Selama pakai TV ini, gue merasa cukup responsif di UI. Cukup minimal delay-nya ataupun stutter yang gue rasakan. Mungkin kalau udah dipakai beberapa lama akan adalah sedikit crawling. Selain itu, di sini juga ada fitur menarik yang kami temukan, hands-free Google Assistant Voice Control 2.0. Kita bisa langsung ngomong ke TV kita tanpa remote, karena ada mikrofon yang bisa diajak berinteraksi, posisinya di bawah logo TCL. So, nggak harus bergantung sama mic yang ada di remote, bisa kita pas ngapain aja, misalnya nih, gendong anak, masak, dan lain-lain. Play Baby Shark on YouTube. Ini deh. Tuh. Siap? Siap? Huh. Tuh, ayah nggak sentuh apa-apa nih. Bisa nih. Kalau nggak dipakai ya bisa kita matikan fungsi mikrofon tadi dengan switch yang terdapat pada bagian belakang TV di kiri bawah. Terakhir, semua basic functions yang biasanya ada di sebuah Android TV bisa kalian nikmati juga di sini. Banyak banget kurasi konten dari berbagai aplikasi yang tersedia di Play Store. Bisa diintegrasikan dengan IoT atau setup smart home yang kita miliki. Chromecast, mirroring konten dari smartphone, dan lain-lain. Gue mau info juga nih, di saat beli TV ini kita bakalan dapat free langganan aplikasi video selama 3 bulan. Pas banget nih buat bini gue nonton drakor, dan gue sih ya nonton bolanya. Oh ya, jangan lupa nih, TV ini udah bisa nangkep siaran TV digital. Ketika sebuah brand ngasih paket Android Smart TV dengan harga yang affordable, dengan fitur yang super komplit, biasanya ada dua hal yang menjadi trade-off. Yang pertama adalah build quality, dan yang kedua adalah pemilihan material bodinya, yang tentunya disesuaikan dengan harga. Dan biasanya buyer di segmen ini sadar dan bisa menerimanya. Kualitas TV-nya juga jangan dibandingin sama brand yang menjual TV dengan spesifikasi yang sama, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal. Semua ya tentu ada plus minusnya. Balik lagi ke TCL 50P725, menurut gue Android TV ini mempunyai value yang sangat bagus dan patut kalian pertimbangkan ketika kalian ingin mencari sebuah Android Smart TV dengan fitur yang kekinian namun punya budget yang terbatas. Sekian aja video kali ini dari gue. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye!